Perkenalkan, nama saya David Harrison. It's my first time. Saya pertama kali datang ke kota saudara, Purbalingga. Ada apa di Purbalingga? Yang saya tahu ada hadirat Tuhan. Katakan amin. Saya tadi datang, siang tadi naik kereta, pagi-pagi saya sudah bangun. Memang capek ya, sepanjang minggu ini memang pelayanan terus Pak. Dan rasa capek saya terobati begitu makan sate kambing tadi. Ya. Percayalah, tidak ada sate kambing yang paling enak selain sate kambing tadi yang saya makan. Jadi kalau makan sate kambing di Jakarta biasa, rasanya paling asam, manis atau pedas. Tapi khusus daerah Purwokerto, Purbalingga beda. Sekali gigit surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Saking enaknya ya. Jadi saudara tinggal di kota yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, saya melayani Tuhan, saya selalu sebut diri saya sebagai hamba Tuhan yang cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena buat saya menyadari satu hal, dalam hidup ini Pak, gak ada baik-baiknya kita. Coba sadari satu hal siapa kita sebelumnya. Kita ini hanya debu tanah liat yang memang kita berdosa, kita penuh kekurangan, kita kotor, kita cemar. Tapi justru karena kasih karunia Tuhan dia mau datang dan menyelamatkan kita. Saya lahir dari keluarga yang sama sekali bukan Kristen. Sampai satu kali saya ketemu sama teman saya, namanya Edi Kristiono. Ini teman saya, ini teman yang dia baik banget. Dan saya selalu bully dia, saya selalu rendahin dia. Karena buat saya Yesus itu Tuhan yang tidak masuk di kepala saya. Bayangkan Tuhan tapi mati di atas kayu salib, betul? Tapi saya belajar bahwa saudara agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi tidak ada satupun Tuhan yang mati buat umatnya, kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Nah, bukti dari sebuah cinta itu lahir akan satu kata ini, pengorbanan. Maaf, orang yang mencintai seseorang itu pasti mau rela berkorban. Dan itu Yesus kerjakan, itu Yesus buktikan. Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah tanda, dia mau berkorban. Nah, puncak tertinggi dari sebuah ikatan yang namanya mencintai, itu harus rela berkorban. Makanya kalau saudara datang hari ini, jangan cuma saudara datang. Saudara harus berkorban. Harus ada sesuatu yang saudara kasih sama Tuhan. Makanya saya percaya, jemaat yang benar-benar dewasa, dia datang ke rumah Tuhan bukan memberi. Tapi dia datang ke rumah Tuhan untuk berkorban. Katakan amin. Apa sih bedanya antara pemberian dengan korban? Pemberian itu dilakukan atas dasar kemampuan. Kalau saudara memberi karena saudara mampu, semua orang bisa melakukan itu. Tapi pengorbanan itu dilakukan atas dasar ketidakmampuan, tapi saudara memilih untuk memberikan. Contoh, kalau mungkin hari ini, saudara diberkati, keadaanmu baik dan saudara melayani Tuhan, semua orang bisa. Tapi justru kalau hari ini saudara sedang punya masalah, saudara sedang punya persoalan, saudara sedang punya pergumulan, tapi saudara tetap memilih memutuskan untuk menyembah Tuhan. Itu namanya pengorbanan, bukan sekedar pemberian. Makanya perlu setiap hari Pak, kita kasih sesuatu sama Tuhan yang tidak cuma pemberian. Makanya kalau saudara ke rumah Tuhan, kasih sesuatu yang orang lain tidak bisa kasih. Kasih hidupmu yang orang lain mungkin standar saja. Makanya di antara semua orang, dari satu generasi yang keluar dari tanah Mesir, sekelumpulan orang-orang Israel, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, saya tidak anti kata berkat. Saya tidak anti dengan kata mujizat. Tapi saya belajar, pribadinya jauh lebih penting daripada berkatnya. Untuk apa sih saudara datang hari ini? Kalau saudara cuma datang karena tangannya, karena mujizatnya, karena berkatnya, maka persis seperti orang-orang Israel. Orang-orang Israel di padang gurun tidak pernah kelaparan. Satu kali mereka lapar, mereka bilang sama Musa, Musa kami lapar. Turun mana dari sorga, gak perlu masak, gak perlu. Disediakan sama Tuhan. Satu kali orang Israel teriak sama Musa, Musa kami haus. Musa ambil tongkat, ketok batu keluar. Coca-Cola, Fanta keluar dari situ bahasa saya. Tapi coba, mereka masuk dalam tanah perjanjian? Enggak. Kenapa? Saudara jangan tersinggung. Karena mereka mengukur Tuhan cuma dari mentalitas perut. Ada orang yang ikut Tuhan, mentalnya cuma di sini. Mental cuma kebutuhan, mental cuma terima mujizat. Ada hal Pak yang jauh lebih penting dari yang di sini. Apa itu? Di sini. Nah, ini tidak bisa Pak. Ini tidak bisa dibayar cuma dengan uang. Ini bisa dibayar dengan hadirat Tuhan. Makanya tanda orang yang ketemu Tuhan bukan cuma diberkati. Tanda orang yang ketemu sama Tuhan bukan cuma sembuh. Tapi tanda orang yang ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Pelajari dalam Alkitab.
Ada orang yang rusak kelakuannya. Namanya Yakub. Yakub ini Pak, dia tipu kakaknya. Dia tipu papanya. Dia tipu mertuanya. Sampai satu kali Tuhan tanya sama dia, jenengmu sopo? Tuh. Waktu Tuhan tanya tentang nama, Tuhan tanya tentang identitas. Saudara pikir Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Tuhan tahu siapa Yakub. Tapi Tuhan cuma mau tanya, identitasmu itu siapa? Nah, nama Yakub dalam bahasa Ibrani itu agak kurang bagus. Arti nama Yakub selain tumit, arti nama Yakub itu artinya penipu. Nah, orang ini terkenal sebagai penipu. Kayak kita lah. Kita ini kan dalam hidup suka nipu Tuhan. Kita ini dalam hidup suka nipu hubungan. Kita ini dalam hidup suka nipu istri kalau selingkuh gitu kan. Sang penipu ini ketemu sama Tuhan Pak di penyeberangan Sungai Yabok. Dia orang yang bermasalah, namanya Yakub. Yakub ini artinya penipu, tumit. Tapi waktu Yakub ketemu sama Tuhan, Tuhan gak bilang begini, Yakub, kamu tipu papamu kan? Yakub, kamu tipu kakakmu kan? Enggak. Tuhan bukan Tuhan yang suka menghakimi, tapi Tuhan adalah Tuhan yang suka mengasihi. Katakan amin. Waktu Tuhan tanya tentang napa, Yakub sadar dia siapa. Makanya begini, salah satu tanda pertobatan itu dimulai dari kesadaran. Waktu Tuhan tanya sama Yakub, namamu siapa? Dia sadar Pak, dia siapa. Ada orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, tiap Selasa persekutuan, gak pernah sadar akan kesalahannya. Makanya Pak, pertobatan itu selalu dimulai dari satu kata ini, kesadaran. Tanpa kesadaran tidak akan pernah muncul kata pertobatan. Waktu Yakub ditanya, kamu siapa? Dia jawab, aku penipu Tuhan. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang gak pakai topeng Pak. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang apa adanya. Yang dia sadar di hadirat Tuhan, ya benar Tuhan, aku tipu papaku. Aku tipu kakakku. Aku tipu mertuaku. Aku orang bermasalah. Dan yang dahsyatnya Tuhan, ketika kesadaran itu dimulai dari seseorang bernama Yakub, Tuhan tidak hakimi Yakub. Tuhan cuma bilang begini, Yakub, namamu hari ini bukan lagi Yakub, tapi siapa? Israel. Arti Israel, ini keren banget. Arti Israel dalam bahasa Ibrani itu artinya the prince of God. Artinya pangerannya Tuhan. Coba saudara bayangkan. Dia datang sebagai penipu. Begitu dia ngalamin hadirat Tuhan. Dia ketemu sama Tuhan. Tuhan ubah identitasnya, dia berubah. Dia pulang tidak lagi sebagai penipu, tapi sebagai pangerannya Tuhan. Ini yang saya percaya. Siapapun kita, kalau kita ketemu sama Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan identitas hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, orang yang saudara lihat di depan, saya 3 tahun Pak pakai narkoba, hidup saya kacau balau, hidup saya seperti sampah. Tapi justru Tuhan mau pakai sampah untuk memuliakan namanya Dia. Satu kali saya sedang pelayanan. Saya ini hampir tiap minggu saya pelayanan. Satu kali Tuhan sadarkan saya satu hal. Jadi di Surabaya itu ada satu tempat diskotik. Itu sangat terkenal. Ya. Nama diskotiknya ini namanya Kowloon. Ya kayaknya beberapa ada yang jadi peminat di situ kayaknya. Oh enggak ada ya. Oh, saudara kaku semua ya, kenapa? Banyak utang ini kayaknya. Kasih salam kanan kiri bilang Yesus baik. Haleluya. Saudara, satu kali saya diundang pelayanan di Surabaya. Nah, di sebelah gereja itu ada tempat diskotik yang terkenal dan hari ini masih ada. Waktu itu saya lihat, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, beberapa tahun yang lalu, hidup saya hancur di situ. Tapi hari ini, saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Sederhana Pak. Siapapun ketika mereka datang sama Tuhan, hidup mereka pasti bisa diubahkan. Katakan amin. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah iman yang menyentuh hati Tuhan. Kita akan belajar dari seorang perempuan. Perempuan ini punya masalah dalam hidupnya. Sama seperti kita. Kalau gereja Tuhan, Alkitab menyebut tentang kata perempuan, itu sebenarnya merujuk ke kita. Kita ini mempelai wanitanya Kristus. Tapi saya tidak bermaksud itu beralegori. Nah, perempuan ini namanya Hana. Tolong bisa ditampilkan.
Hana di dalam bahasa Ibrani, arti nama Hana bisa ditampilkan. Ada arti kata Hana. Hana di dalam bahasa Ibrani itu dipakai satu kata, yaitu Hana. Hana ini arti namanya bagus. Arti nama Hana itu artinya anggun atau elok atau cantik. Tapi sayang banget, sekalipun namanya cantik, tapi tidak secantik hidupnya. Kenapa? Karena Hana bertahun-tahun dia hidup dalam kemandulan. Memang namanya bagus. Jadi kalau Hana perkenalan nama. Kalau saya memperkenalkan diri saya, Bu, perkenalkan. Nama saya David Herson. Dia akan kenalkan namanya. Oh Pak David, nama saya Hana. Arti Hana apa? Arti Hana itu Pak, cantik. Tapi sayang, namanya tidak secantik hidupnya. Sekalipun arti nama Hana cantik, pada kenyataannya tidak ada cantik-cantik hidupnya Pak. Seringkali kita ngalamin kayak begitu. Kalau kita di gereja itu penyembahan kita cantik banget. Makanya saya nggak mau lihat orang Kristen itu cuma di mimbar. Kalau orang Kristen di mimbar Pak, cantik banget itu. Penyembahnya cantik, ekspresinya cantik. Pertanyaannya sederhana. Apakah cantik mimbarnya sesuai dengan cantik hidupnya? Belum tentu. Zaman sekarang Pak, ada orang yang jago pelayanan tapi tidak jago hidup. Jago banget mimbar, jago banget pelayanan, tapi tidak jago hidup. Nah Hana namanya cantik, tapi tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Karena dia boleh cantik, tapi sayang dia mandul. Mungkin kita kayak begitu. Orang kenal kita cantik sebagai Kristen, tapi mandul dalam perbuatan. Mandul itu apa sih? Mandul itu gak produktif Pak. Mandul itu tidak menghasilkan sesuatu. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cuma cantik dalam pelayanan, tapi mandul dalam kehidupan. Pada akhirnya buah kita jauh lebih penting daripada perkataan kita. Orang di luar sana mereka butuh buah hidup kita, mereka gak butuh perkataan kita. Mereka tidak butuh pengakuan kita, mereka tidak butuh omongan kita. Mereka butuh tindakan hidup kita yang bisa dirasakan oleh mereka. Nah Hana dia cantik tapi mandul. Mandul itu Pak tidak berbuah. Mandul itu tidak produktif. Saya nggak tahu, mungkin kita sama. Sama seperti Hana. Pak, saya ini Pak udah pelayanan. Saya ini udah memberi. Saya ini udah setia sama Tuhan. Tapi kenapa masih mandul? Bisnis mandul, pekerjaan mandul, pelayanan mandul. Apalagi hubungan masih mandul, keuangan masih mandul. Persis mungkin seperti Hana. Dan maaf ya, kalau di dalam perjanjian lama, orang mandul itu bermasalah. Dan itu bisa jadi omongan orang. Apa kata orang? Tuh, Hana tuh cantik, tapi sayang ya mandul. Apalagi Hana ketemu ibu-ibu Purbalingga, selesai hidupnya dia. Kamu gak tahu kenapa itu Hana, tahu gak kenapa tuh Hana mandul itu? Kayaknya dikutuk Tuhan itu. Seringkali Pak maaf ya, kita mudah menghakimi hidup seseorang karena kita tidak tahu kebenarannya. Betul gak? Betul. Saya ngalamin apa artinya kemandulan. Udah pelayanan, udah kerja, udah pelayanan, belum ada hasil. Seringkali kita kayak begitu. Tapi yang saya suka dari Hana adalah, mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal pertama ayat yang pertama. Yang bersuka cita, katakan amin. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya siapa? Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Seorang Efraim. Yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Perhatikan, Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Hana ini mandul. Yang luar biasanya adalah dia mandul, Tuhan belum jawab, Tuhan belum pulihkan. Maka ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, perhatikan ini. Belum tentu kita bisa. Orang itu, apa saudara? Dari tahun ke tahun, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekalipun dia mandul, sekalipun Tuhan belum jawab, sekalipun Tuhan belum tolong. Tapi ayat Alkitab mencatat orang itu dari tahun ke tahun. Belum tentu kita bisa. Maaf ya, kita itu jadi orang Kristen Pak. Mintanya begini, hari ini berdoa, besok dijawab. Betul gak? Kita selalu mintanya begitu. Tapi Hana dari tahun ke tahun,
Kalau saudara setia cuma dari bulan ke bulan, biasa Pak. Kalau saudara setia sama Tuhan dari hari ke hari, biasa. Tapi ini dari tahun ke tahun. Makanya ukuran kekristenan yang kuat diukur dari tahun ke tahun, bukan dari hari ke hari. Mungkin hari ini dari hari ke hari bisa, tapi belum tentu dari bulan ke bulan bisa. Tapi Hana dari tahun ke tahun. Dia mandul, gak punya anak. Tapi dia setia sama Tuhan. Tahun ini dia datang sama Tuhan. Pulang masih mandul Pak. Belum punya anak. Tahun berikutnya datang lagi sama Tuhan. Terus pulang masih mandul. Tahun berikutnya datang lagi sama Tuhan. Pulang masih mandul. Bisa nggak kita setia dalam keadaan Tuhan belum menjawab doa kita? Maaf ya, kalau saudara setia melayani karena Tuhan menjawab doamu, semua orang bisa Pak. Tapi justru ketika Tuhan belum jawab, Tuhan belum sembuhkan, Tuhan belum tolong, tapi saudara tetap menyembah Tuhan, itu baru namanya luar biasa. Dan dia tidak cuma datang, Alkitab mencatat, dia mempersembahkan apa? Korban. Kita ini hari ini cuma pemberian atau korban? Korban itu Pak menyakitkan. Memberi nggak sakit? Nggak. Tapi ketika saudara berkorban, Pak, saya ini sebelumnya bisnis hancur, tapi saya mau melayani Pak. Pak, saya ini sebenarnya masih sakit, tapi saya mau setia sama Tuhan. Itu namanya korban. Dan Tuhan suka dengan korban. Tuhan lebih suka korban daripada pemberian. Orang Israel, ketika mereka datang ke bait suci, mereka tahu Pak. Para imam-imam ketika mereka berkumpul, bahkan di tabernakel, maka orang Israel akan datang mempersembahkan korban. Lembu itu tidak akan pernah jadi korban sebelum lembu itu disembelih. Sebelum lembu itu mati, sampai darahnya tumpah, dan itu yang dibawa ke Tuhan, maka korban itu akan dibakar. Nah, kalau Tuhan suka dengan korban itu, maka Tuhan akan ngasih perjanjian buat orang Israel. Tuhan kasih berkat buat orang Israel. Kita ini jadi orang Kristen, suka pada berkatnya, tapi tidak suka pada pengorbanannya. Makanya maaf, di mana Yesus buat mujizat, selalu ada orang yang suka berbondong-bondong datang ke Yesus. Satu kali 5.000 orang lapar, dengan 5 roti 2 ikan, mereka kenyang. Betul? Betul? Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Pertanyaan saya sederhana Pak. Di mana mereka waktu Yesus ada di atas kayu salib? Gak ada. Karena mental mereka cuma mental ini Pak. Satu kali ada orang buta namanya Bartimeus. Bartimeus ini disembuhkan oleh Tuhan. Dari buta dia sampai melihat. Ratusan orang datang dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, di mana ketika Yesus ada di atas kayu salib? Mereka ada di mana? Gak ada. Orang yang mental cuma karena berkat, orang yang mentalnya cuma karena mujizat, tidak akan pernah kuat. Kristen itu kuat bukan karena saudara ngalamin berkat. Kristen itu akan kelihatan kuat kalau saudara ngalamin proses dan salib. Masih bisa nggak kita seperti Hana? Gimana Pak? Masih Pak, belum diberkati. Gimana Pak? Belum ditolong. Gimana keuangan? Masih hancur Pak. Tapi saudara setia sama Tuhan. Penyembahan yang paling manis adalah penyembahan yang lahir dari padang gurun, bukan dari tanah perjanjian. Saat kita tertekan Pak, saat kita punya masalah, kita punya persoalan, tapi kita tetap memilih untuk kita melayani dan tangan kita terangkat menyembah Tuhan buat saya. Itu lebih daripada sekedar mujizat. Dan Tuhan suka dengan itu. Saudara mau tahu arti pengorbanan itu apa? Ini saya mau ceritakan ini saudara. Satu kali itu saya diundang khotbah KKR di daerah namanya Tentena.
Tentena itu dekat Poso. Nah, waktu saya khotbah di situ, terus kemudian saya diajak makan Pak. Sama satu keluarga yang memang di kampung. Keluarga ini sederhana sekali. Begitu saya masuk, saya lihat Pak, diajak makan malam tuh di Tentena itu. Begitu saya masuk ke rumah ibu ini, sangat sederhana mereka, keluarga sederhana. Saya lihat, waduh, ada 1 ekor babi panggang. Pendeta Pak, kalau ngelihat babi panggang itu kayak ngelihat sorga. Itu benar itu. Benar Om. Itu udah lapar kan, habis KKR itu kan, lapar. Begitu masuk, waduh, babi panggang. 1 ekor. Langsung yang punya rumah itu bilang begini, Pak David, mari Pak, mari makan Pak. Begitu doa, amin dalam nama Yesus. Itu Pak, waduh kulitnya itu kriuk-kriuknya ampun. Waduh ampun, enaknya ampun. Saudara, salah satu tanda pertobatan adalah suka makan daging babi. Kalau saudara belum suka makan daging babi, saudara belum bertobat. Pak, begitu makan. Terus saya tanya kan, saya tanya sama ibu itu, Bu, waduh, ini babinya enak banget. Oh iya Pak David, Pastor David, ini babi masih muda. Terus dia bilang begini, ini kebetulan saya itu punya anak babi. Ya ini satu-satunya. Begitu ngomong satu-satunya Pak, kayak kita merasa berdosa gitu loh. Jujur Pak, ibu itu dengan bahagianya, dia korbankan 1 ekor babi itu Pak, demi menyambut saya. Saya Pak yang nangis Pak, saya makan itu sambil menitikkan air mata Pak. Bayangkan, jadi ibu ini, itu diberkati dengan khotbah-khotbah saya di YouTube. Nah, dia itu bilang begini, Tuhan, kapan nanti ketemu sama hamba Tuhan ini? Saya pengen ajak dia makan. Jadi babi itu setiap hari itu kayak diminumin susu. Tunggu ya, nanti kalau Pak David datang kamu dipotong kayak begitu gitu. Itu Pak, begitu saya makan Pak. Jujur ya, saya pengen kayak nangis gitu. Ampun ibu ini, rumah sederhana, cuma di kampung. Jadi dia tuh nonton terus YouTube saya. Tapi ketika saya datang, dia kasih Pak 1 ekor babi itu. Saya begitu makan, kayak itu saya ngerasa berdosa juga gitu. Tapi saya belajar Pak, sesuatu yang karena pengorbanan, kita bisa menghargai. Dan nama ibu itu ada di hati saya untuk saya doakan. Maaf, coba saudara. Kalau saudara datang, saudara mengorbankan sesuatu, apa saudara gak diingat sama Tuhan? Makanya saudara, kalau saudara datang beribadah, harus mesti ada yang dikorbankan. Sebenarnya enak aja sih di rumah, tapi enggak. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah hari itu, Hana dia korbankan yang terbaik. Dia mau korbankan yang terbaik, makanya dia datang. Dari tahun ke tahun, dia datang menyembah Tuhan. Pulang, mungkin orang tanya, apa kabar hidup lo? Habis dari gereja, terima apa? Oh enggak, masih mandul. Terus kenapa? Saudara maaf ya, terkadang untuk Tuhan mengukur kesetiaan seseorang, dia pakai satu cara. Apa itu? Dengan tidak menjawab doa. Gak usah sedih. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, dia sedang menguji kesetiaanmu. Karena Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan Tuhan instan. Dia Tuhan proses. Karena terlalu cepat dikasih, terlalu cepat juga untuk hilang. Makanya terkadang dia proses Pak hidup kita. Supaya apa? Kita setia. Belajar setia Pak. Kesetiaan itu jauh lebih penting daripada berkat Tuhan. Percayalah. Ada orang, coba lihat hidup saudara. Ada orang yang dulu kesusahan. Begitu diberkati Pak, istrinya juga tambah 2. Belum lagi selingkuhannya. Ada orang yang kayak begitu. Ada orang yang dulu begitu gak punya apa-apa, setia banget sama Tuhan. Pelayanan terus. Begitu diberkati, Pak nanti pelayanan. Aduh Pak, maaf Pak masih sibuk. Berapa banyak Pak kita sibuk dengan berkat Tuhan sampai kita melupakan Tuhan. Maaf ya, anak saya itu usia 2 tahun. Saya belajar dari anak saya. Anak saya itu Pak lucunya minta ampun. Namanya Bradley Amadeus. Nah kalau saudara nggak percaya selucu apa
Anak saya lihat aja bapaknya, kira-kira selucu itu anaknya gitu. Anak saya itu lucunya minta ampun, lagi lucu-lucunya gitu. Persis kayak yang main piano ini, lucu juga. Nah, satu kali saya baru pulang ke rumah, saya lihat anak saya itu lagi main. Maaf Pak ya, sebagai bapak Pak, saya akan berupaya untuk memberikan yang terbaik buat anak. Saya bilang sama neninya, sama mbaknya, kasih susu terbaik, kasih makanan terbaik. Kita ini sebagai bapak, selalu berpikir yang terbaik buat anak. Maaf, bapak model saya saja tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak saudara di sorga. Gak usah takutlah dalam hidup. Yang penting saudara menyenangkan dia. Nah, saya itu belikan mainan anak saya yang agak cukup mahal. Itu loh mainan yang begitu dipegang Pak bisa bunyi etek 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 etek, terus ada lagunya etek 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 gitu. Satu kali begitu saya pulang, saya buka pintu rumah, saya lihat anak saya Bradley lagi main. Dia lagi main sama mbaknya. Terus saya panggil dia, Bradley, I am home. Dia nggak noleh Pak. Kurang ajar gak? Bapaknya ini Pak, capek, pulang pengen peluk dia. Begitu saya buka pintu rumah, saya panggil dia, Bradley, I am home. Gak noleh Pak. Dia tetap sibuk main gini. Gitu. Sampai saya panggil dengan suara yang agak kuat, Bradley, Daddy home. Gak noleh Pak. Sampai neninya itu bilang begini, Bradley, itu loh papamu pulang. Gak noleh. Saya tahu dia kenapa gak noleh. Karena dia sibuk main. Dia lupa bahwa mainannya itu pemberian papanya. Tuhan bicara sama saya. David, banyak orang Kristen itu persis seperti anakmu. Waktu gak punya, minta. Waktu dikasih, sibuk sama berkatnya sampai lupa suara bapaknya. Saya kayak, bener. Orang Israel begitu diberkati, masuk dalam tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Kenapa mereka melupakan Tuhan? Tuhan udah gak penting Pak. Karena semua kebutuhan mereka tercukupi. Makanya kalau saudara kebutuhanmu tercukupi, hidupmu tercukupi, sadari satu hal, bahwa engkau perlu Tuhan untuk hidupmu. Jangan persis seperti anak saya. Dia sibuk sama mainannya, pemberian papanya. Sampai kemudian dia melupakan suara bapaknya. Dan saudara, apa yang saya lakukan kalau saya mau peluk anak saya? Setiap anak saya main, makanya banyaknya orang Kristen itu cuma main-main sama berkat Tuhan sampai lupa Tuhan. Setiap anak saya main, begitu saya mau peluk dia, begitu saya panggil dia, dia selalu gak dengar suara saya karena dia sibuk main. Apa yang saya lakukan? Tolong saudara jangan tersinggung. Saya terkadang harus ambil mainannya dia dari tangannya dia. Dan biasanya dia marah. Kalau Bradley itu bisa marah, bisa teriak, dia akan bilang begini ketika saya ambil mainannya. Papa jahat. Papa kok mainanku diambil? Papa jahat. Masa mainannya Bradley diambil? Sorry, saya akan bilang ke anak saya, Papa harus ambil mainanmu sesaat. Bukan karena Papa jahat, tapi karena Papa pengen peluk kamu. Kalau saudara sedang ngalamin proses, sepertinya apa yang saudara punya sedang disingkirkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sedang ingin memelukmu supaya saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Oh, katakan amin. Makanya hari itu nih, Hana, kalau saudara tidak percaya, coba ayat yang keempat. Ini agak aneh Pak. Ini agak aneh. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah apa? Oh, belum. Bacanya yang kuat saudara. Sebab Tuhan. Saya mau tanya. Berarti selama ini yang kita tahu, Hana mandul karena siapa? Ini saudara pasti gak suka nih dengar khotbah kayak begini. Zaman sekarang itu Pak, orang itu suka dengar khotbah begini. 3 langkah supaya diberkati Tuhan. 10 langkah supaya rekening BCA-mu bertambah. Maaf saudara,
rohanimu jauh lebih penting daripada isi kantongmu. Gak usah tersinggung. Buat saya, ketika rohani kita kuat Pak, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Justru dalam keadaan diberkati. Saudara tidak akan pernah tahu dosanya Daud apa. Kasih tahu sama saya. Saudara tidak akan pernah baca dosanya Daud apa waktu Daud masih miskin. Waktu Daud masih mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Dia setia sama Tuhan. Begitu dia sudah jadi raja Pak. Sudah di istana. Dia lihat isinya orang Pak. Dia ambil Pak. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Daud itu jatuh dalam dosa justru ketika dia sudah jadi raja. Apa yang salah? Berkat Tuhan tidak salah. Tapi jangan sampai berkat Tuhan, apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Jadi kalau kita baca ayat ini, Hana hari itu mandul karena siapa? Saya mau tanya, siapa yang menutup kandungan Hana? Masih percaya dengan Tuhan yang menutup kandungan? Selama ini yang kita tahu, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan anak. Tapi Pak, hari itu Tuhanlah yang menutup kandungan. Maaf, seringkali dia pakai cara untuk mendidik dan mendisiplinkan kita dengan cara yang kita tidak suka. Tapi itu Tuhan. Tuhan harus pakai cara dia tutup kandungan Hana supaya Hana setia sama Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, dari tahun ke tahun dia datang sama Tuhan. Dia kasih korban, pulang, masih mandul. Kalau saya jadi Hana, dan saya tahu Pak, Tuhan yang menutup kandungan Hana, saya akan bilang begini, ngapain datang ke Tuhan? Justru karena Tuhan, kamu tuh mandul. Karena Alkitab mencatat, Tuhan yang menutup kandungan Hana. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa, bukan karena dia bukan Tuhan yang tidak baik. Tapi dia mau mengajarkan satu kata ini, kesetiaan. Saudara, kalau saudara belum dijawab, setia saja seperti Hana. Bagaimana Pak Eko? Hancur Pak bisnis. Tapi aku tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana Pak? Sudah sembuh? Belum. Aku tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana bisnis keuangan? Masih hancur. Tapi aku tetap setia sama Tuhan. Karena pada akhirnya, kesetiaan itu Pak jauh lebih penting daripada berkat-berkat Tuhan yang saudara terima. Itu baru namanya Pak, Kristen. Dan ketika Hana dia tahu dia mandul, ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Terus ayat berikutnya. Ini yang saya suka Pak. I love this one. Klip berikutnya. Dan dengan hati pedih. Apa saudara? Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan saya saudara. Ada satu roh yang perlu dihancurkan di gereja. Namanya roh kebiasaan dan rutinitas. Ini. Biasanya Hana itu kalau datang ke rumah Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, ngasih korban, selesai pulang. Tahun berikutnya, dia datang lagi ke rumah Tuhan, ngasih korban, selesai pulang. Tahun berikutnya lagi, dia datang ke rumah Tuhan, ngasih korban, langsung pulang. Tapi hari itu dia beda. Setelah dia kasih korban, dia tidak langsung pulang. Tapi dia berdoa, dia menyembah kepada Tuhan. Makanya begini, jangan cepat-cepat pulang sebelum saudara terima sesuatu dari Tuhan. Kita kadang begitu, datang ke gereja, tepuk-tepuk tangan, ngasih persembahan, selesai pulang. Selasa depan, datang ke gereja, tepuk tangan, menyembah, selesai pulang. Saudara, jangan cepat pulang sebelum saudara terima sesuatu dari Tuhan. Dan hari itu, biasanya Hana, setelah memberikan korban dia pulang, dia tidak langsung pulang. Tapi Alkitab mencatat, dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. That's it. Apapun kondisi kita, jangan lupa berdoa. Nah,
Ketika Hana berdoa, dia nangis. Dia curahkan isi hatinya sama Tuhan. Maka klip berikutnya nih, ayatnya berikutnya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana ini Pak, Hana ini waktu berdoa, suaranya nggak kedengeran. Dia berdoa dari hatinya, bibirnya saja yang bergerak-gerak. Dan hari itu dia tumpahkan semuanya sama Tuhan. Makanya kalau saudara punya masalah, ngomongnya sama Tuhan, bukan sama orang. Punya masalah apapun itu. Nah kita biasanya kalau punya masalah, saya tidak anti saudara cari pendeta, sorry. Tapi belajar dulu cari Tuhan. Nah Hana hari itu, ketika dia punya masalah, udah berat Pak. Orang udah ngomongin, sok-sokan lu gereja-gerejaan. Tiap tahun ke gereja tuh masih mandul. Orang itu ngomongin hidupnya dia. Sampai akhirnya dia udah gak tahan Pak. Waktu dia gak tahan, dia berdoa sama Tuhan. Tidak kedengeran suaranya. Mulutnya saja yang bergerak-gerak. Saya gak tahu gimana cara berdoanya. Mungkin kayak begini dia berdoa. Nah, Eli datang. Begitu Eli datang, Eli bilang begini, Bu, kenapa? Mabuk. Saudara tahu nggak saudara? Hana berdoa, suaranya tidak kedengeran, tapi didengar sama Tuhan. Kita ini kalau berdoa, semua tetangga dengar, tapi Tuhan nggak dengar. Selesai nggak kita? Maaf, saya mau tanya, doa itu yang paling penting didengar sama siapa sih? Waktu saudara punya masalah, yang paling penting didengar sama siapa sih? Kita itu kadang punya masalah satu, Pak. Masalahnya apa? Masalah suami pulang telat tengah malam. Dia tulis di Facebook, 1 kabupaten Purbalingga tahu. Tuh. Ampun tuh kadang. Hana, dia berdoa. Suaranya tidak kedengeran, Pak. Tapi didengar sama Tuhan. Makanya buat saya, pelayanan-pelayanan yang tidak didengar, itu keren di mata Tuhan. Pelayanan yang di belakang, yang shalom Pak, mari Pak datang ngatur kursi, shalom Pak, bersih-bersih gereja. Jangan-jangan pelayanan yang tidak dilihat, yang tidak kedengaran, itu yang didengar sama Tuhan. Sampai kemudian, dia sangka ini perempuan ini mabuk. Kalau saya jadi Hana, Pak, Bapak ini kurang ajar ya, kok tidak tahu saya ini sedang berdoa. Enggak. Orang yang setia sama Tuhan, dia tidak peduli dengan penghakiman orang. Gak usah dengerin omongan orang yang tidak membangun. Hari itu Eli bilang begini, kamu kenapa? Kamu mabuk. Terus. Ayat berikutnya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Wah, dia dihakimi dia. Hana ini dihakimi. Tahu saudara kenapa Hana dihakimi? Karena dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Memang seperti orang mabuk yang cuma berkata-kata dari dalam bibir. Sampai pendeta ini namanya Eli. Dia nggak tahu kalau Hana itu sedang berdoa. Makanya sorry saudara. Jangan berupaya untuk orang lain itu mengerti dengan apa yang saudara kerjakan dengan Tuhan. Orang lain nggak ngerti. Sekelas pendeta nggak ngerti loh. Makanya kalau ada orang itu, kita lagi buat persekutuan. Kita lagi buat kegerakan. Kita kumpulkan orang berdoa. Kadang kita ngalamin penghakiman dari Eli. Itu nggak bener tuh. Itu sesat tuh. Itu nggak bener itu. Itu kayaknya nggak memuliakan Tuhan. Makanya buat saya saudara, jangan pernah dengarkan suara manusia. Karena hidup saudara tidak tergantung dari perkataan orang. Tapi hidup saudara tergantung dari setiap perkataan firman Tuhan. Satu kali, Yesus bilang sama murid-muridnya. Ini iman, kita belajar tentang iman. Makanya betapa pentingnya itu iman itu dengar Tuhan. Nah, ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian jalan dulu, nanti aku menyusul. Di tengah malam Pak, murid-muridnya itu sedang mengayuh perahu. Ketika murid-muridnya sedang mengayuh perahu, tiba-tiba Yesus datang Om. Yesus datang, berjalan di atas air. Betul? Saudara pernah baca ayat itu? Betul?
Ketika murid-muridnya sedang mengayuh perahu, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, semua murid-muridnya di dalam perahu itu gaduh. Mereka bilang apa? Itu hantu. Betul gak? Bayangkan, Yesus berjalan di atas mujizat. Orang-orang di perahu bilang begini, hantu itu. Kalau saya jadi Yesus, Pak, mereka tidur dengan saya, mereka makan dengan saya, tiba-tiba begitu Yesus buat mujizat, mereka bilang itu hantu. Saya datangin mereka satu dan kurang ajar kamu ya, ini aku Yesus kok bilang hantu. Saudara tahu gak kenapa murid-murid bilang hantu? Karena mereka nggak percaya bahwa itu adalah Yesus. Salah satu tanda untuk menerima mujizat adalah percaya dengan apa yang Tuhan lakukan sekalipun dalam kemustahilan. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, semua teriak hantu. Tiba-tiba ada satu murid namanya Simon Petrus. Dia bilang begini, Tuhan, itukah engkau? Yesus bilang, ya ini aku, datanglah. Yang diperahukan semua suara mayoritas kan bilang hantu. Maka tidak akan pernah ada cerita, Pak, Petrus berjalan di atas air kalau Petrus tidak melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Cuma suara mayoritas di perahu kan bilang hantu. Mungkin yang terjadi begini. Ketika Petrus bilang, Tuhan, itukah engkau? Yesus bilang begini, ya ini aku, datanglah. Ketika Petrus dia langkahkan kakinya keluar dari perahu, tangannya ditarik sama teman-temannya. Pet, jangan pet, itu hantu, pet, jangan pet, itu gelam, pet, jangan pet. Karena suara yang di dalam perahu, semuanya bilang, itu hantu. Tapi ketika Petrus, dia dengar, itu adalah Tuhan yang memanggil namanya, datanglah. Ketika Petrus dia lihat, itu Tuhan. Maka ketika dia langkahkan kakinya keluar dari perahu, Petrus kaget, loh, kok berjalan di atas air? Loh, kok berjalan di atas air? Saudara mau tahu kenapa Petrus berjalan di atas air? Yang pertama, karena dia lihat Yesus. Dan yang kedua, karena dia dengar Yesus. Orang yang melihat Tuhan dan dengar suara Tuhan, pasti hidupnya berjalan di dalam mujizat Tuhan. Pasti, Pak. Makanya ketika Hana berdoa, 1 tahun kemudian, ayat berikutnya, maka 1 tahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Klip terakhir, 5 menit lagi saya selesai. Bisa ditampilkan klip terakhir. Samuel di dalam bahasa Ibrani itu artinya Samuel dari kata Sham Ha Elohim. Nama Samuel. Nah, Hana dia mandul, gak punya anak. Saya nggak tahu apa sih yang mandul dalam hidup saudara. Mungkin bisnis mandul, hubungan mandul, anak juga belum bertobat, masih mandul dalam pertobatan, keuangan hancur. Ketika Hana dia berdoa, dia menyembah, maka lahirlah Samuel. Samuel di dalam bahasa Ibrani dipakai 2 kata. Yang pertama kata Shem, dari kata didengar, dan yang kedua Ha Elohim, oleh Tuhan. Jadi hasil dari Hana yang mandul menyembah Tuhan adalah didengar oleh Tuhan. Dari dia mandul, dari dia disakiti, dari dia punya persoalan, ketika dia menyembah, maka lahirlah Samuel. Artinya Allah mendengar. Pertanyaan saya, saudara mau Tuhan mendengar hidupmu? Satu hal, worship, menyembah. Saya tutup dengan kesaksian ini. Sekarang saya dalam keadaan saya diberkati Tuhan. Saya punya istri yang melayani Tuhan. Saya punya anak yang lucu. Istri saya ini lagi hamil anak kedua. Anak pertama saya itu cowok, anak yang kedua cewek. Tapi tenang saja, planning saya 10 anak. Karena penuhilah bumi. Ya. Kalau Jakarta nggak cukup, Purbalingga masih luas. Tapi orang tidak ada yang tahu saya Pak 10-11 tahun yang lalu. Sekitar 11 tahun yang lalu, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Dalam keadaan berat badan saya cuma 62 kg, kurus, kering, dekil, hidup lagi.
Kalau sekarang Pak, aduh orang itu banyak tahu saya dari YouTube lah, dari apa, dari sosial media. Tapi 10-11 tahun yang lalu nggak ada satupun Pak yang tahu saya. Satu kali saya ditelepon dengan ibu-ibu, dia mau undang saya pelayanan. Tiba-tiba handphone saya berdering, begitu saya angkat, Shalom, Salam Pak David, ini dengan Pak David ya? Oh iya Bu, Pak David, saya mau undang Pak David pelayanan. Di mana Bu? Rumah saya itu dekat dengan jembatan Merah Plaza, JMP, Surabaya. Siap Bu, kapan? Harinya ini Pak, siap. Nah 3 hari kemudian, saya pagi-pagi udah mandi Pak. Udah mandi Om, pagi-pagi. Udah mandi, pakai celana kain, pakai kemeja, pakai minyak rambut. Klimis, gantengnya minta ampun, laler nempel kepleset. Saking gantengnya. Pegang Alkitab, pegang gitar. Saya cek isi dompet. Hari itu, jangankan mobil, sepeda motor aja saya nggak punya. Berat badan saya 62 kilogram. Kurus banget. Saya cek isi dompet saya. Di dompet itu cuma isi 5.000 rupiah. Aduh, isi 5.000 rupiah. Ya agak mengenaskan juga sih. 5.000 rupiah. Saya nahan angkot Pak. Nah, dari tempat saya ngekos, itu ke jembatan Merah Plaza, itu harus pakai satu angkot yang saya harus bayar 3.000 rupiah. Bayangin, pakai minyak rambut, kelipis, kemeja, gantengnya, ganteng mampus lah kalau bahasa Jakarta. Pegang Alkitab, pegang gitar, nah hanya angkot Pak. Nah saudara udah tahu kan di angkot itu mulai dari bau ketiak, bau ikan garam udah jadi satu kan. Ayo deh itu. Saya naik angkot Pak. Sampai di jembatan Merah Plaza, JMP. Ngeluarin duit yang sisa 5.000 rupiah, sisa 2.000 rupiah, karena harus mesti bayar 3.000 rupiah. Sampai di jembatan Merah Plaza, pegang gitar itu, pegang Alkitab. Saya telepon ibu itu. Shalom Bu, rumahnya di mana? Pak David, deket kok Pak, nanti jalan kaki aja, deket. Nah, mungkin deketnya orang Surabaya sama Purbalingga beda kayaknya. Itu panas Pak. Begitu saya jalan kaki, ampun itu. Itu kaki udah sampai gempor juga tuh. Begitu sampai di rumah ibu itu, sisa uang saya cuma 2.000 rupiah. Nah, ngasih persembahan, udah pasti nggak punya duit. Udah, kasih semua buat Tuhan. Dompet kosong. Hari itu, saya yang doa pembukaan, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya doa penutup paket lengkap. Lu mau cari di mana lagi pendeta paket lengkap? Semua udah saya tuh semua. Selesai itu. Udah selesai. Makan-makan. Udah gak punya duit. Nah saudara, buat seorang hamba Tuhan yang saudara jangan mikir saya, oh Bapak berarti pelayanan cari itu, cari persembahan itu. Pak, saya dalam keadaan diberkati Tuhan. Tuhan tempatkan saya ini komisaris di perusahaan BUMN pemerintah. Yang tiap bulan digaji. Ingat kita ngalamin fasilitas lah sekarang. Benar-benar diberkati Tuhan kita, sekeluarga. Hari itu, uang udah habis. Ya udah, makan. Begitu makan, satu persatu ibu-ibu itu pamitan pulang. Pak David, khotbahnya luar biasa Pak David. Nanti datang lagi Pak David ya. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok gak kerasa apa-apa? Nah, buat seorang hamba Tuhan, itu ada 2 macam persembahan. Yang pertama namanya PK. PK itu persembahan kasih. Biasa amplop yang ada isinya. Yang kedua namanya PT. PT itu persembahan, thank you Pak, thank you Pak, thank you Pak. Saudara jangan berpikir saya datang pelayanan untuk cari persembahan. Saudara, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya punya perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tengah. Bisa cek di Instagram saya. Kami ikut buka 2 restoran, ada di Manado, ada juga di Kendari. Ngomongin fasilitas, udahlah. Saya itu hobi mobil. Saudara jangan hakimi juga nanti. Ini cerita aja, saya hobi mobil, saya hobi moge. Ya, mobil itu Tuhan itu berkati saya. Adalah mobil Fortuner, ada Alphard, ada. Kita udah ngalamin berkat Tuhan nih sekarang nih. Ini gue mau cerita 10 tahun, 11 tahun yang lalu gitu loh. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ya pulang mesti naik apa Tuhan? Pikir saya,
Oh mungkin yang punya rumah nanti yang memberkati. Ambil gitar, ngambil Alkitab Pak. Bu, terima kasih Bu ya. Pak David, khotbahnya luar biasa Pak David. Jangan lupa nanti datang lagi pelayanan Pak David. Iya Bu, terima kasih. Pak David langsung pulang. Iya Bu, saya langsung pulang. Oh ya sudah Pak David, terima kasih. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok gak kerasa apa-apa? Ya udah. Ambil Alkitab, ambil gitar. Saya jalan kaki Pak. Anda mau tahu saya jalan kaki berapa kilo? Saya sudah pernah cek. 22 kilometer. Kilometer pertama Pak, keluar dari rumah, lagunya gini. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Begitu pegang Alkitab, pegang gitar, semua aku lakukan untuk melayani Tuhan. Melayani, lebih sungguh. Gak punya duit nih. Melayani, lebih sungguh. Begitu udah kilometer 8 kilometer, lagunya ganti. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Udah itu. Begitu udah sampai kilometer 12, 13, beda lagi. Di puncak Golgota ada kemuliaan. Nah, itu di kilometer 12 sampai 13. Kok kaki saya sakit? Karena pakai sepatu pantofel, Pak. Jalan itu kok sakit ya? Di dekat-dekat TP itu loh, Tunjungan Plaza. Apa yang saya lakukan? Saya buka sepatu saya duduk di pinggir trotoar. Saya buka sepatu saya, Bu, ampun Bu, ujung ke ujung hancur kaki saya. Orang Purbalingga keterlaluan, ketawain om saya. Pak, kaki saya hancur Pak, hancur, aduh perih, ampun perih. Itu saya duduk itu di trotoar itu di pinggir jalan itu, saya duduk itu sambil saya lihat ke atas. Jujur, tiba-tiba air mata saya itu jatuh. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat proses ini Tuhan. Coba kalau saya orang Purbalingga yang gak bertobat, begitu ngomong, Tuhan terima kasih buat proses ini. Tuhan turunkan hujan api kepada ibu-ibu itu yang muda. Saya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat. Itu Pak, mobil itu lalu lalang, wer. Itu ada yang buka kaca lihat saya, itu kasihan, orang kenapa ya gitu. Pak, saya pakai lagi sepatu itu, saya jalan kaki. Karena saya tahu masih ada 10 km. Jalan udah gini, Pak. Perih, udah gini. Udah sakit, perih. Udah sakit banget. Ya sekalipun kadang kita mengalami kesakitan, ada orang yang menertawakan ya. Sakit Pak. Sampai saya ngekos, di tempat saya ngekos. Saya buka sepatu saya Pak, bukan lagi ujungnya ini yang hancur. Semua udah luka, perih. Seperih tertawa saudara. Itu perih banget. Waduh perih ampun. Nah, waktu itu saya berdoa, saya dapat satu kata, rema dari Tuhan. David, ada saatnya bahwa setiap air mata akan aku ubahkan jadi permata. Ya amin sekarang, dulu enggak. Besok paginya, saya ke kampus, ke tempat saya sekolah. Pakai sepatu yang sama lagi, sepatu satu-satunya. Jalan udah gini, udah gini jalan. Udah gini. Nah, tiba-tiba teman saya kan lihat kan saya jalan udah pincang-pincang. Teman saya bilang gini, bro, kakimu kenapa bro? Pengen rasanya saya jawab, gara-gara diundang ibu-ibu yang tidak bertobat itu. Gitu. Tapi saya bilang begini, oh enggak, saya dapat berkat dari Tuhan. Yang kurang ajarnya teman saya bilang begini, berkatnya pincang, kenapa tidak putus sekalian kakinya gitu. Saudara, maaf ya. Saya jalan kaki Pak, 22 km lebih. Tapi dengan kaki yang sama. Tuhan bawa saya pelayanan keliling dunia ke 34 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan.
Ini kaki yang sama Pak, udah khotbah di depan presiden dan wakil presiden. Bahkan berdoa untuk calon dan wakil presiden. Ya saudara nggak usah kepo ya Pak. Saya ngalamin berkat Tuhan. Saudara jangan tanya berkat. Orang yang bingung rumah, saya ini cuma hamba Tuhan Pak. Tuhan berkati hari ini 3 rumah sekaligus. Dengan fasilitas. Mulai dari fasilitas, mulai dari berkat Tuhan. Saya udah nggak bingung tentang itu. Tapi Pak, sorry. Tuhan punya alasan kenapa memberkati saya. Karena saya pernah berderai air mata untuk hidup di dalam proses Tuhan. Sampai akhirnya saya menuai berkat Tuhan. Sorry, tidak akan pernah ada tuaian tanpa ada taburan. Kalau saudara sedang menabur air mata hari ini, tetap setia sama Tuhan. Karena siapapun yang menabur air mata pasti akan pulang bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya,